Sudah sampai, Bu. Baru berhenti, Doni langsung merasakan motornya menjadi terasa sangat ringan. Benar saja, saat ia menengok ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Meninggalkan uang kertas yang sudah berada di atas jok motornya. Buset, jangan main-main ya sama saya. Jangan dituntut. Lampu jalan redup menyorot jalanan di kota kecil di malam hari. Doni merasa bahwa sudah saatnya ia pulang ke rumah setelah melewati hari yang panjang. Rencananya, ia tidak ingin mengambil orderan lagi karena merasa cukup. Namun, ia memutuskan mengambil satu orderan terakhir yang masuk ke aplikasinya karena kebetulan searah dengan jalan pulang. Tapi, ia tidak tahu bahwa orderan itu akan menjadi perjalanan paling aneh yang tidak akan pernah ia lupakan sebagai seorang driver ojol. Ia mengecek HP-nya untuk bersiap menuju alamat tempat di mana titik penjemputan sang penumpang. Doni yang sudah beberapa tahun menjadi seorang driver ojol yakin bahwa lokasi penjemputan penumpang itu jarang dilewati oleh banyak orang, terutama di malam hari seperti ini. Tapi ia yang sudah hanya ingin pulang tak menghiraukan lebih lanjut lokasinya dan memutuskan untuk segera berangkat. Doni melewati jalanan yang sepi. Semakin ia masuk ke dalam gang titik lokasi, semakin sunyi pula suasana. Tidak ada suara manusia dan hanya gema suara mesin motornya sendiri. Ia yang awalnya cuek mulai merasakan perasaan aneh yang bikin dirinya merinding secara misterius. Akhirnya ia sampai di depan sebuah lapangan besar kosong. Tentu saja ini membuat Doni bingung karena mengira akan menjemput di depan rumah orang. Tanpa Doni sadari, seorang wanita bergaun putih pucat dengan rambut panjang teruntai hingga melewati pundaknya sedang berdiri diam mematung. Wanita ini hanya melihat ke depan dengan tenang saat Doni menghampirinya. Halo, selamat malam. Bener Ibu Sari yang memesan driver? Namun, wanita itu hanya menatapnya saja dengan tajam tanpa menjawab pertanyaannya. Ia langsung naik ke jok belakang Doni dalam diam. Doni langsung merasa ada yang aneh saat wanita itu duduk di jok belakangnya. Entah kenapa motornya terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Sepanjang perjalanan pun wanita itu hanya diam saja, tidak mengeluarkan satu kalimat pun. Sesekali Doni mengintip lewat spionnya. Ia bisa melihat dengan jelas tatapan wanita itu kosong. Wajahnya pun juga pucat. Sosoknya memancarkan aura yang bikin Doni terus merinding saat menatapnya. Bu, benar alamatnya di perumahan Camellia sini. Setelah perjalanan yang terasa panjang itu, akhirnya mereka sampai di tujuan. Mereka berhenti tepat di depan sebuah rumah tua. Catnya sudah kusam, pagarnya pun keropos. Terlihat jelas bahwa rumah ini sudah tidak berpenghuni lagi. Sudah sampai, Bu. Baru berhenti, Doni langsung merasakan motornya menjadi terasa sangat ringan. Benar saja, saat ia menengok ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Meninggalkan uang kertas yang sudah berada di atas jok motornya, padahal dengan jelas ia tidak mendengar langkah kaki dan gerakan wanita itu turun dari motor. Buset, jangan main-main ya sama saya. Di tengah kepanikannya itu, ia melihat pagar rumah di depannya terbuka sendiri tanpa kehadiran wanita yang menjadi penumpang misteriusnya. Melihat kejadian ini, Doni langsung ketakutan. Gua harus cabut dari sini. Males berurusan sama yang kayak gini. Ia yang sudah takut dan panik akhirnya langsung tancap gas meninggalkan rumah tua itu. Kejadian ini membuat Doni tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia bangun di pagi hari dengan pertanyaan, apakah yang sebenarnya terjadi kepada dirinya tadi malam itu bukan sekedar mimpi. Siang harinya, ia berangkat dari rumah untuk kembali menarik pelanggan. Doni yang sudah lapar mampir sejenak ke warung yang kebetulan dekat dengan perumahan Camellia. Saat masuk, bapak pemilik warung menatapnya dengan tatapan mencurigakan yang membuat Doni merasa tidak nyaman. Kamu semalam ngantar ibu-ibu ke perumahan sana ya? Tentu saja pertanyaan ini membuat Doni kaget dan panik secara bersamaan. Hah? Tahu dari mana, Pak?
Iya, Ibu Sari kan? Saya gak sebut nama Ibu Sari loh. Kok Bapak bisa tahu? Di sini siapa yang nggak tahu? Kayaknya kalau saya tidak lupa dia meninggal 2 tahun yang lalu. Dia meninggal kecelakaan saat pulang ke rumah. Udah banyak ojol yang bolak-balik mengantar ke sana. Itu, dia masih ngikutin kamu tuh sampai sekarang. Doni terdiam membeku. Ia kaget bahwa ada orang yang bisa mengetahui kejadian itu. Apalagi fakta bahwa sosok Sari masih mengikutinya sampai saat ini membuatnya semakin merinding. Doni yang ketakutan langsung keluar, tidak percaya jika dirinya menjadi salah satu driver yang bertemu dengan sosok Sari. Ia yang awalnya berusaha yakin bahwa kejadian semalam itu hanya selewat saja, mulai merasakan ada yang aneh setelah tahu fakta tentang Ibu Sari. Saat ia berjalan ke motornya, handphonenya berbunyi tanda orderan masuk. Doni tidak percaya dengan apa yang terjadi begitu ia melihat nama Sari terpampang jelas di sana.